Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kimia di sekitar kita. Nah, pembahasan kita hari ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ilmu kimia dan peranannya, gerakan kimia hijau, kerja di laboratorium, peran nanoteknologi, dan rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. Bagian pertama yaitu ilmu kimia dan peranannya. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Membahas tentang ilmu kimia, pada umumnya orang akan langsung berpikir tentang bahan kimia. Tidak semua bahan kimia merupakan bahan yang harus dihindari, tetapi penggunaannya saja yang harus tepat. Misalnya, bahan pembersih, kosmetik, pewangi ruangan, dan pasta gigi. Ilmu kimia juga berperan di kehidupan sehari-hari kita loh. Apa aja sih dan di bidang apa aja dia berperan? Berikut akan kita bahas. Ilmu kimia berperan di dalam bidang kedokteran dan farmasi sebagai penemu vaksin, menemukan struktur kimia virus, menemukan mekanisme reaksi kimia dalam tubuh. Dalam bidang energi dan lingkungan, dia berperan sebagai sumber energi terbaru seperti biosolar, baterai, dan sel surya. Ilmu kimia juga berperan di dalam lingkungan hidup, yaitu mengatasi pemanasan global dan juga gerakan kimia hijau yang akan kita bahas nanti. Untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan, para ilmuwan menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Di sebelah kiri layar ini adalah langkah-langkah dari metode ilmiah. Masuklah kita ke bagian kedua, yaitu bekerja di laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Lalu, apa itu praktikan? Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum di laboratorium. Untuk melakukan praktik, kita akan memerlukan alat-alat agar bisa mengerjakan praktik itu. Berikut, kita akan bahas tentang alat-alat laboratorium. Bahan kimia berkaitan dengan hal-hal yang berbahaya. Berikutnya, kita akan membahas tentang sifat bahan kimia. Untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi, maka diciptakanlah tata tertib di laboratorium, seperti membaca petunjuk praktikum, menggunakan peralatan kerja, tidak makan dan minum di laboratorium, menjaga kebersihan meja praktikum, dan membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air bersih sehabis praktikum.
Masuklah kita ke bagian ketiga, yaitu gerakan kimia hijau atau green chemistry. Kimia hijau didefinisikan sebagai suatu upaya untuk merancang proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya yang berlebihan. Aspek terpenting dari green chemistry adalah konsep desain atau rancangan. Dalam merancang suatu proses, seseorang tidak dapat melakukan desain secara kebetulan, tetapi harus diperhitungkan dari berbagai aspek. Ada 12 prinsip yang harus dilakukan pada proses dan produksi bahan kimia, yang selanjutnya disetujui dan dikenali sebagai 12 prinsip kimia hijau, yang disusun oleh John C. Werner. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Masuklah kita ke pembahasan keempat, yaitu peran nanoteknologi. Nanoteknologi adalah teknologi yang berada pada skala nano yang dikembangkan untuk penelitian. Konsep nanoteknologi diperkenalkan pertama kali oleh fisikawan Richard Feynman pada tahun 1959. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan nanoteknologi. Perkembangan nanoteknologi mulai terlihat ketika scanning tunneling microscope atau STM ditemukan oleh Binik dan Rohrer pada tahun 1985. STM dapat mendeteksi permukaan yang lebih kecil dari 0,1 nanometer dengan kedalaman 0,01 nanometer. Penerapan nanoteknologi, manajemen atom yang baik, rancangan energi. Contohnya adalah seperti tabir surya, pupuk nano, pestisida, perekat atau lem. Ke bagian kelima atau yang terakhir, nama dan persamaan reaksi. Rumus kimia suatu zat menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat tersebut yang dinyatakan dengan lambang unsur. Berikut ini adalah bagian tentang rumus kimia, rumus molekul, rumus empiris, dan rumus struktur. Nama senyawa ion atau gabungan ion-ion. Senyawa ion diberi nama sesuai dengan nama ion positif atau kation dan ion negatif atau anion.
senyawa binar. Senyawa binar diberi nama sesuai dengan nama unsur pembentuknya dan disebutkan jumlahnya, dan unsur yang di belakang ditambah dengan akhiran i. Persamaan reaksi. Persamaan reaksi menggambarkan rumus kimia zat-zat bereaksi atau reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau produksi yang dibatasi dengan tanda panah dan dilengkapi wujud zat yang terlibat dalam reaksi yang singkat.